Bayangkan, Kuzan tak mau lawan Katakuri. Dia justru pergi mencari Mihawk. Karena bagi mantan Laksamana itu, pedang sang pendekar terkuat adalah bahaya nomor satu. Perpindahan Kuzan ini bukan hal kecil. Ini mengubah jalannya takdir seluruh pihak yang bertarung. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertarungan panas di Elbaf masih bergemuruh tanpa henti. Di tempat yang terpisah, Zoro berhadapan dengan Somers dan Sanji berhadapan dengan Killingham. Kedua lawan itu sadar sepenuhnya mereka tak akan sanggup menaklukkan Zoro maupun Sanji dalam adu kekuatan secara langsung. Maka satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan bukanlah menang, melainkan menjauhkan mereka sejauh mungkin dari medan tempur utama. Sementara itu di dunia bawah Elbaf, ancaman sesungguhnya sedang menggeram. Imu Sama dengan wujud 4 tanduk kini berdiri tegak, menekan Luffy, Loki, dan Hajarudin hingga nyaris tak berdaya. Namun saat itulah Luffy mulai berubah. Ia hendak membuka pintu kekuatan yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Sebuah wujud yang sepenuhnya diselimuti energi matahari murni. Di saat yang sama, ribuan mil jauhnya di pulau Hachinosu, peperangan pun meledak makin dahsyat. Di tengah pertempuran 3 kubu yang saling mengunci, Fujitora mengangkat kepala menatap langit. Ia tahu tak ada satupun marinir di sekitarnya. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia menjatuhkan meteor raksasa ke bawah. Tak peduli siapa yang terkena. Marco, Shiryu, Kaisar Bayangan, semuanya sama saja baginya. Di medan ini tak ada sekutu, semua adalah musuh. Dan meteor itu memaksa mereka yang saling bermusuh itu untuk seketika berhenti menyerang satu sama lain dan memusatkan segala tenaga hanya untuk bertahan dari hantaman yang nyaris memusnahkan itu. Mari kita bedah satu persatu dari setiap sudut medan pertempuran yang kini penuh api dan darah. Di langit Elbaf, duel Zoro melawan Somers semakin membara. Tebasan demi tebasan saling beradu. Kekuatan mereka mengguncang udara hingga berpindah-pindah tempat berkali-kali. Namun Zoro dengan sadar tak pernah mengarahkan pertarungan itu ke arah pemukiman warga. Ia tak ingin penduduk desa ikut binasai dalam benturan kekuatan mereka. Sebaliknya, Somers justru berusaha tetap berada di dekat pelabuhan. Di sanalah kapal yang akan membawa pergi anak-anak raksasa bersandar. Itu misinya, menunggu Killingham tiba, lalu membawa mereka pergi dari Elbaf selamanya. Maka meski pertarungan terus berpindah tempat, Somers tak pernah menjauh terlalu jauh dari pelabuhan itu. Hingga suatu saat, tebasan dahsyat Zoro melesat dan menghantam tubuh Somers, melontarkannya terhempas hingga ke atas pulau awan kecil yang melayang di angkasa. Zoro pun melompat naik, mengejar untuk menghabisi pertarungan itu. Namun di atas sana, Somers menyadari peluang yang ia cari. Dengan pedang keagungannya, ia melukai permukaan pulau awan itu hingga roboh, dan Zoro pun jatuh terjun bebas menuju dunia bawah. Di udara yang sepi itu, Zoro segera mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, memukul udara untuk menciptakan tumpukan tekanan yang menahannya perlahan turun. Namun saat ia hendak kembali melesat naik, duri-duri raksasa menjulang menghadangnya, dikendalikan oleh Somers dari atas. Jika Zoro memaksakan diri naik, ia akan membuka celah lebar bagi serangan mematikan. Dengan berat hati, Zoro kembali mendarat di dunia bawah, penuh amarah namun tetap tenang. Ia tahu jika pertarungan berlanjut di atas sana, kemenangan sudah digenggamannya. Namun Somers tak berniat bertarung jujur. Ia tak perlu menang. Ia hanya perlu menjauhkan Zoro cukup lama agar misinya selesai. Hal serupa pun dilakukan Killingham terhadap Sanji. Namun ternyata jauh lebih sulit. Sebab Sanji tak perlu tanah untuk berdiri. Ia melayang, ia melangkah di udara. Ia terbang sesuka hati. Menjatuhkannya ke bawah sama sekali tak berarti menjauhkannya. Ia akan kembali naik dalam sekejap mata, menendang wajah Killingham sebelum lawannya sempat bernapas. Maka Killingham kini sadar, ia butuh taktik lain.
jauh lebih licik dibanding yang dilakukan Somers. Sementara itu di dunia bawah, Luffy, Loki, dan Hajrudin kini terpojok hebat oleh Imusama berbadan 4 tanduk. Serangan mereka nyaris tak meninggalkan goresan. Imusama bergerak dengan kekuatan fisik yang mengerikan, menangkis dan menghantam balik dengan gerakan sederhana namun mustahil untuk dilewati. Lalu Luffy berkata, "Serang terus, alihkan perhatiannya, aku akan bersiap." Loki dan Hajrudin bertanya heran, bukankah perubahan wujud Luffy selalu terjadi seketika tanpa perlu waktu? Luffy menjawab, kali ini berbeda. Kali ini butuh energi matahari murni, terpusat sepenuhnya. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka maju menerjang, menampung segala serangan dahsyat Imusama demi memberi waktu bagi Luffy. Hingga akhirnya persiapan selesai. Cahaya menyembur dari tubuh Luffy. Energi matahari melapisi kulit, rambut, pakaiannya. Semuanya berpendar terang benderang seolah matahari turun ke bumi. Ia menyebut wujud ini Sunboy, sebuah nama yang ia ambil dari Joy Boy, namun dengan makna yang kini melekat padanya. Nama yang terdengar sederhana, bahkan mungkin sedikit lucu, namun kekuatan yang terpancar darinya sungguh menggetarkan langit dan bumi. Tubuhnya membesar, auranya membakar udara di sekelilingnya, dan saat ia melesat maju bagaikan peluru cahaya, satu pukulan saja meledak menghantam Imusama, mendorong sosok perkasa itu mundur terpaksa. Tendangan berikutnya menyusul, meledak pula di pertahanan Imusama. Setiap sentuhan, setiap serangan membawa ledakan energi matahari yang menghancurkan apapun yang dikenainya. Namun Imusama pun tak tinggal diam. 4 tanduk raksasa menembus tanah di sekelilingnya, memancarkan energi gelap yang mengerikan. 2 tanduk menyerang Loki dan Hajrudin, sementara 2 sisanya menghujam ke arah Luffy, musuh yang kini dianggap paling berbahaya dari semuanya. Jauh di tempat lain, di Pulau Hachinosu, pertempuran 3 kubu pun memuncak. Kaisar Bayangan menyerbu Fujitora dengan ganas, namun sang Laksamana tetap tegak, perlahan namun pasti membalikkan keadaan. Dengan hantaman gravitasi yang digabungkan dengan Haoshoku, ia menghantam mereka semua ke tanah, hingga Kaisar Bayangan pun terdorong mundur. Saat itulah Fujitora merasakan dengan Kenbunshoku hakinya, tak ada satupun marinir di sekitar Imi, hanya musuh. Maka ia mengangkat tangan dan langit pun runtuh. Batu raksasa dari luar angkasa meluncur jatuh bagai bencana akhir dunia. Kaisar Bayangan melarikan diri sekuat tenaga. Marco dan Shiryu yang tengah berduel pun terpaksa berhenti seketika dan melancarkan serangan bersama ke arah meteor itu. Ledakan menghancurkan sebagian besar pasukan Kaisar Bayangan. Meski batu itu pecah berkeping-keping, dampaknya tetap menelan banyak nyawa. Tak lama kemudian, Katakuri pun tiba di area itu. Ia kini tak lagi mengejar Kuzan. Ia sadar perbedaannya belum bisa ditimpa saat ini. Namun melihat Kaisar Bayangan yang telah berkhianat dan mengacaukan segalanya, kemarahan Katakuri meluap. Ia menyerang sekaligus Fujitora maupun Kaisar Bayangan, bertekad menghukum pengkhianat itu. Bukan sekedar amarah semata, Katakuri tahu jika Kaisar Bayangan terdesak, ia akan memanggil seluruh pasukannya berkumpul di satu tempat. Dan saat mereka berkumpul, barulah mereka bisa dihancurkan sekaligus. Di sisi lain pulau, Ben Beckman tiba tepat waktu untuk membantu Lakiru yang kini terdesak melawan manusia ikan yang kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Serangan jarak dekat dari Beckman menyatu dengan tembakan jitu dari jarak jauh milik Lakiru, menekan musuh itu mundur terus. Namun sang musuh sengaja mundur perlahan, mendekati pantai. Di dekat air laut, kekuatan manusia ikan berkali-kali lipat lebih mematikan. Di tempat yang lain pula, koala hampir tak sanggup lagi menahan hantaman wakil Laksamana Onigumo. Hingga tiba-tiba Lindbergh melesat masuk, menendang keras ke arah musuh itu dengan sepatu khusus yang melipat gandakan tenaganya. Onigumo memunculkan banyak lengan laba-labanya, masing-masing menggenggam pedang, menangkis setiap serangan dengan gaya bertarung yang aneh namun mematikan. Lindbergh menyuruh koala istirahat, membiarkan dia menghadapi sang musuh sendirian. Dan tak jauh dari sana,
Uruk yang kini dipenuhi tenaga berkat suntikan dari Ivankov melangkah sendirian menghadapi wakil Laksamana John Giant. Tinggi badan mereka jauh berbeda, namun saat senjata mereka beradu, getaran kekuatan itu sama sekali tak kalah dari raksasa di hadapannya. Masih di tempat lain, Koshiro terus bertarung meski tenaganya nyaris habis. Ia telah mengalahkan puluhan musuh sejak gelombang pertama serangan, dan kini masih berdiri tegak melawan wakil Laksamana Stainless yang bergerak secepat kilat menyerang dari segala arah. Namun pengalaman dan pengamatan Koshiro sungguh luar biasa. Ia melihat setiap gerakan, menangkis setiap tebasan, hingga musuh pun berhenti dan memuji ketangguhannya. Namun Koshiro tak banyak bicara. Ia mulai mengambil sikap, menyiapkan satu serangan terakhir, teknik tarian bulan yang mungkin menjadi penentu hidup matinya saat itu. Dan di atas permukaan laut, pertempuran antar kapal bergemuruh pula. Crocodile memimpin pasukan kecil Cross Guild menerjang langsung ke tengah kapal musuh. Pasir berputar bagai badai, menghancurkan siapapun yang menghadang. Diiringi das bonus yang membelah kayu dan daging bagai kertas tipis, mereka berpindah dari satu kapal ke kapal lain, menumbangkan pertahanan musuh satu persatu. Meski jumlah musuh berkali-kali lipat lebih banyak, tak ada yang mampu menahan langkah mereka. Dua perwira Cross Guild lainnya pun turut beraksi. Satu menghancurkan pertahanan dengan tembakan dahsyat, satu lagi membelah barisan musuh dengan pedang dalam sekejap mata. Namun para pemimpin musuh tak tampak di medan tempur itu. Yang bertarung hanyalah anak buah mereka saja. Dan itulah sebabnya pertempuran ini belum akan usai. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang melanda setiap penjuru Pulau Hachinosu, di tempat yang agak tersembunyi namun tak kalah mencekam, pertarungan yang jauh lebih dingin dan sunyi sedang berlangsung. Di sanalah Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia, berdiri tegak menghadapi sosok yang tubuhnya seakan menebarkan udara beku ke sekelilingnya. Kuzan, mantan Laksamana Angkatan Laut yang kini melangkah di jalur yang penuh teka-teki. Sejak awal pertarungan dimulai, tak banyak suara yang terdengar di antara mereka. Tak ada teriakan, tak ada makian. Yang terdengar hanyalah suara angin yang berhembus makin kencang dan dentuman halus setiap kali bilah pedang Mihawk beradu dengan kekuatan es yang Kuzan lepaskan. Udara di sekitar mereka perlahan berubah makin dingin, hingga napas yang terhembus pun seketika berubah menjadi kepulan uap putih. Namun Mihawk sama sekali tak tergoyahkan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah sosok Kuzan, tak sedikit pun berkedip, seakan dingin yang mampu membukukan laut itu sama sekali tak mampu menyentuh hatinya yang tenang bagai danau di tengah musim panas. Dan di dalam diam yang mencekam itulah segala potensi dan kemungkinan yang akan terjadi mulai terbentuk perlahan, terjalin rapat dengan seluruh peristiwa besar yang sedang berlangsung di Elbaf maupun di penjuru pulau ini yang lain. Seakan takdir telah menyusun semuanya menjadi satu benang merah yang sama panjang dan sama kuatnya. Kini kita hubungkan benang itu satu sama lain, melihat ke depan apa yang mungkin terjadi dari pertarungan yang kini baru saja memanas ini, dan bagaimana hasilnya kelak akan mengubah arah seluruh cerita yang sedang berjalan. Semua bermula dari keputusan Kuzan yang memalingkan arah langkahnya meninggalkan Katakuri karena ia menilai Mihawk adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya dan jauh lebih bernilai untuk diselesaikan saat itu juga. Kuzan tahu betul seberapa tajam pedang yang digenggam oleh mata elang itu. Ia tahu bahwa membiarkan Mihawk bergerak bebas di medan perang ini sama saja dengan membiarkan maut berjalan santai memilih mangsa sesuka hati. Setiap tebasan yang melesat dari pedang Mihawk mampu membelah apapun yang menghadang, termasuk es yang sedalam apapun dan setebal apapun. Itulah sebabnya Kuzan memilih menghadapinya sendiri. Namun keputusan ini ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang sempat ia bayangkan. Sebab dengan berpisahnya Kuzan dari Katakuri, satu celah besar terbuka lebar. Dan celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Katakuri untuk bergerak menuju Kaisar Bayangan dan melancarkan rencananya untuk memancing seluruh pasukan musuh berkumpul di satu tempat agar bisa dihancurkan sekaligus. Artinya, pertarungan antara Mihawk dan Kuzan inilah yang secara tak langsung telah membuka jalan bagi langkah Katakuri. Dan kemenangan atau kekalahan salah satu dari mereka
nantinya akan menjadi penentu sepenuhnya apakah rencana Katakuri itu akan berjalan mulus atau justru hancur berantakan di tengah jalan. Jika Mihawk mampu menahan atau bahkan mengalahkan Kuzan, maka kekuatan pihak yang berhadapan dengan Kaisar Bayangan akan menjadi semakin kuat dan rencana Katakuri itu akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar. Sebaliknya jika Kuzan yang berhasil menaklukkan Mihawk, maka bukan saja Katakuri kelak akan kehilangan satu sekutu terkuatnya, namun Kuzan pun akan segera bergegas kembali menemuinya dan bersama-sama mereka akan menghadapi Katakuri dengan dua kekuatan dahsyat sekaligus, yang berarti bahaya maut akan mengancam nyawa Katakuri jauh lebih cepat daripada yang ia duga. Jadi di sanalah letak pentingnya pertarungan ini bagi seluruh jalannya perang di Pulau Hachinosu. Kemenangan salah satu pihak akan mengubah keseimbangan kekuatan yang ada di sini secara menyeluruh, bagai batu besar yang jatuh ke tengah danau dan menciptakan riak yang menjalar hingga ke tepian terjauh sekalipun. Namun mari kita lihat lebih dalam lagi potensi yang dimiliki masing-masing petarung ini dan bagaimana pertarungan mereka kemungkinan besar akan berjalan ke depannya. Di satu sisi ada Mihawk, seorang pendekar pedang yang telah menduduki tahta terkuat di dunia selama bertahun-tahun lamanya tanpa ada yang mampu meruntuhkannya. Kekuatannya tak bergantung pada buah iblis, melainkan murni dari kemampuan pedang, ketajaman pengamatan, dan penguasaan haki yang telah terasah hingga tingkat nyaris tak tertandingi. Bagi Mihawk, es yang diciptakan Kuzan hanyalah benda lain yang bisa dibelah oleh pedangnya. Selama yang dihadapi adalah materi yang berwujud, selama itu pula pedang hitam miliknya mampu membelahnya menjadi dua bagian tak berdaya. Kita sudah pernah melihat betapa mudahnya tebasan Mihawk membelah gunung es yang raksasa sekalipun. Itulah sebabnya Kuzan tak akan mampu memenangkan pertarungan ini hanya dengan sekedar menciptakan tembok es atau gelombang es yang besar. Setiap kali ia membentuk benteng pertahanan dari es, Mihawk akan membelahnya dalam satu ayunan. Setiap kali ia mencoba menutup jalan mundur atau mengurung lawannya dalam penjara es, Mihawk akan membelah ruang itu sendiri hingga terbuka lebar. Kekuatan buah iblis Kuzan memang luar biasa dahsyat. Namun di hadapan pendekar pedang terkuat, kekuatan materi saja belum cukup untuk meraih kemenangan. Karena itulah pertarungan ini lambat laun akan berubah menjadi pertarungan yang semakin menguntungkan Mihawk seiring berjalannya waktu. Selama Kuzan hanya bertahan dan menyerang dengan kekuatan es semata, ia tak akan mampu menyentuh sehelai benang pun di pakaian Mihawk. Tebasan demi tebasan akan datang semakin cepat, semakin tajam, semakin jauh jangkauannya. Hingga perlahan namun pasti, Kuzan akan mulai terdesak mundur, terpaksa mengerahkan kekuatannya lebih besar lagi, hanya untuk sekedar menangkis dan bertahan hidup. Namun Kuzan bukanlah lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Ia adalah mantan Laksamana. Ia memiliki pengalaman bertarung yang sama banyaknya dengan Mihawk, dan kekuatannya memiliki kedalaman yang belum sepenuhnya terlihat di permukaan. Ia tahu betul bahwa es biasa tak akan mampu menahan tebasan Mihawk. Maka kedepannya, Kuzan tak akan lagi hanya menyerang dengan menciptakan bongkahan es atau gelombang dingin yang besar. Ia akan mulai menggunakan kemampuannya yang sesungguhnya, membekukan bukan saja benda atau udara, melainkan sentuhan dingin yang mampu menyebar ke dalam apapun yang bersentuhan dengannya, bahkan hingga ke luka yang tergores oleh pedang itu sendiri. Ia akan berusaha sedekat mungkin, menciptakan serangan yang begitu halus dan begitu cepat sehingga tak cukup waktu untuk dibelah sebelum membekukan seluruh tubuh lawan. Disinilah bahaya terbesar bagi Mihawk. Selama ia membelah es yang datang, ia aman. Namun jika sekali saja ia lengah sedikit, jika sekali saja kulitnya, pakaiannya, atau bahkan ujung pedangnya sempat tersentuh oleh dingin yang sesungguhnya dari kekuatan Kuzan, maka pembekuan itu akan mulai menjalar, naik perlahan dari titik sentuhan itu. Mihawk tentu mampu mematahkan es yang membeku di tubuhnya dengan kekuatan haki. Namun hal itu tetap akan membebani tenaganya, dan setiap kali ia harus melakukannya, berarti ia kehilangan tempo serangan. Kuzan akan terus menekan dengan cara demikian, memaksanya terus-menerus membakar tenaga untuk mencairkan es demi es yang menempel di tubuhnya. Hingga lambat laun tenaga itu habis dan pertahanannya mulai retak. Itulah satu-satunya jalan kemenangan yang dimiliki Kuzan. Bukan dengan menciptakan es raksasa yang bisa dibelah, melainkan dengan menanamkan dingin itu langsung ke dalam tubuh Mihawk sedikit demi sedikit,
menumpuknya perlahan hingga satu saat tak lagi bisa ditahan, dan seluruh tubuh pendekar pedang itu berubah menjadi patung es yang diam tak bergerak. Karena itulah pertarungan kedepannya akan berubah menjadi pertarungan tempo dan ketelitian yang luar biasa ketat. Mihawk akan berusaha menjaga jarak yang pas, cukup jauh agar tak tersentuh oleh pembekuan langsung, namun cukup dekat agar tebasannya mampu menjangkau tubuh Kuzan sebelum lawannya sempat menghindar atau membekukan ruang di sekelilingnya. Setiap kali Kuzan melesat mendekat untuk menyentuhnya, Mihawk akan membalas dengan tebasan yang sedemikian rupa sehingga memaksa Kuzan mundur kembali atau menerima luka yang mematikan. Disinilah letak keunggulan Mihawk. Jangkauan serangannya bisa memanjang seketika melampaui apapun yang terlihat. Ia tak perlu menyentuh tubuh lawannya untuk melukainya. Cukup dengan satu ayunan, gelombang tebasan akan melesat jauh membelah udara. Hal ini membuat Kuzan berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika ia menjauh, ia akan terus dibelah. Jika ia mendekat, ia berpeluang terkena tebasan yang membelah tubuhnya menjadi dua sebelum sempat membekukan lawan. Inilah keseimbangan yang membuat pertarungan mereka berjalan begitu seimbang di awal, dan mengapa tak ada yang mampu mendominasi seketika. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan bertahan Mihawk yang murni bergantung pada haki dan ketangkasan tubuh perlahan akan mulai menunjukkan keunggulannya dibandingkan kekuatan elemen Kuzan. Sebab elemen es itu memiliki batas daya dan jangkauan, sedangkan ketajaman mata dan tangan Mihawk seakan tak pernah menurun sedikit pun. Semakin lama pertarungan berlanjut, semakin banyak pola gerakan Kuzan yang dilihat dan dipahami oleh Mihawk. Setiap gerakan yang berulang akan dicatat, setiap celah yang terbuka akan diingat. Hingga tiba suatu saat di mana Mihawk mulai bisa memperkirakan kemana Kuzan akan melesat dan seberapa jauh jangkauan pembekuannya. Saat momen itu tiba, satu tebasan tepat akan melesat, dan pertarungan itu pun mungkin akan berakhir seketika. Namun sebelum hal itu terjadi, dampak dari pertarungan ini sudah akan menjalar jauh melampaui tempat mereka berdiri. Selama mereka berdua masih saling mengunci, tak ada yang bisa membantu pihak lain. Artinya, selama Mihawk menahan Kuzan, Katakuri bebas bergerak menjalankan rencananya terhadap Kaisar Bayangan tanpa perlu khawatir Kuzan datang tiba-tiba. Fujitora pun bebas melanjutkan langkahnya tanpa khawatir kekuatan dari pihak Kuzan ikut campur dan mengubah keseimbangan pertempuran tiga kubu itu. Bahkan peristiwa yang sedang berlangsung di Elbaf pun ikut tersambung erat dengan pertarungan ini. Jika di Elbaf Luffy dan kawan-kawan akhirnya mampu menahan Imu Sama dan memberi harapan baru bagi pihak yang berjuang, maka kabar itu kelak akan sampai hingga ke Pulau Hachinosu dan menjadi beban pikiran sekaligus tekanan batin bagi Kuzan. Kuzan yang sebenarnya tak sepenuhnya berada di pihak musuh itu akan mulai meragukan langkah yang diambilnya. Jika pihak yang diperjuangkannya ternyata mulai runtuh di tempat lain, apa gunanya ia bertahan di sini? Keraguan sekecil apapun yang muncul di hati Kuzan akan menjadi celah yang dilihat oleh mata tajam Mihawk. Dan celah itulah yang kelak akan menjadi titik balik pertarungan ini. Sebaliknya, jika Kuzan justru merasa terdesak dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua kekacauan ini adalah dengan memenangkan pertarungan ini secepat mungkin, maka ia akan mulai mengerahkan kekuatannya hingga batas tertinggi yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Ia mungkin akan membekukan bukan saja udara di sekitar mereka, melainkan tanah, air, dan bahkan awan di langit, menciptakan medan pertarungan yang sepenuhnya miliknya. Tempat setiap jengkal tempat berpijak adalah es yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Di saat itulah pertarungan antara keduanya akan mencapai puncaknya, dan dampaknya akan terasa hingga ke seluruh penjuru pulau. Getaran dari benturan kekuatan pedang dan kekuatan es itu akan dirasakan oleh Fujitora, dirasakan oleh Katakuri, dirasakan oleh Kaisar Bayangan, dan bahkan dirasakan oleh Ben Beckman serta Lakiru yang sedang berjuang di pantai jauh di sana. Semua orang akan menyadari bahwa nasib pertempuran di pulau itu sedang ditentukan oleh dua orang yang berdiri berhadapan dalam dingin yang mencekam itu. Jika akhirnya Mihawk yang menang, maka dampaknya akan sangat dahsyat bagi seluruh pihak yang memusuhinya. Kekuatan terbesar yang menahan langkah sekutu runtuh seketika. Kuzan yang kalah entah akan tewas atau mundur terluka. Dan dengan hilangnya satu kekuatan setara Laksamana itu, keseimbangan di Pulau Hachinosu akan runtuh sepenuhnya, memihak kepada Katakuri dan Fujitora.
Kaisar Bayangan yang kini sudah terdesak oleh meteor dan serangan Katakuri tak akan memiliki jalan keluar lagi. Bantuan tak akan datang, perlindungan tak akan ada, dan lambat laun pihak yang menentang mereka akan terkepung dan hancur berantakan. Lebih dari itu, kemenangan Mihawk ini kelak akan bergema hingga ke Elbaf dan hingga ke telinga Imusama sendiri, bahwa pendekar pedang terkuat itu tak sekedar kuat, melainkan cukup kuat untuk mengalahkan kekuatan setara Laksamana sendirian. Hal itu menjadikan Mihawk sebagai ancaman terbesar yang harus diperhitungkan. Dan kelak di masa depan, saat pertarungan besar menyatukan segala kekuatan di ujung dunia, pedang Mihawk itulah yang mungkin berdiri tegak di garis terdepan melawan kekuatan terbesar dunia sekaligus. Namun jika sebaliknya yang terjadi, jika Kuzan yang akhirnya menang entah dengan cara apapun, maka ceritanya akan berubah sepenuhnya. Mihawk yang kalah akan tertidur dalam beku, dan tak lama kemudian Kuzan akan bergegas membawa kemenangan itu kembali ke medan pertempuran utama. Di sana, Katakuri yang sedang berhadapan dengan Kaisar Bayangan tiba-tiba akan mendapati dirinya dikepung dari dua sisi. Musuh yang ada di depannya dan Kuzan yang datang dari belakang sepenuhnya segar bugar. Katakuri yang sudah kelelahan dan terluka akibat hantaman meteor maupun serangan Kaisar Bayangan akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan jika Katakuri pun akhirnya jatuh ke tangan mereka, maka kekuatan pihak yang menentang mereka akan runtuh satu demi satu. Fujitora mungkin mampu meloloskan diri, namun rencana-rencana besar yang telah disusun akan hancur, dan kemenangan akan berpihak kepada pihak yang berjuang bersama Kuzan dan Kaisar Bayangan. Kabar itu pun akan terbang hingga ke Elbaf, membawa kabar buruk bagi Luffy dan kawan-kawan, bahwa sekutu terkuat mereka jatuh, dan kekuatan pihak lawan ternyata jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan. Namun ada satu kemungkinan lain yang tak boleh dilupakan, dan kemungkinan inilah yang mungkin menjadi akhir pertarungan ini, sekaligus awal dari sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Bahwa pertarungan mereka sedemikian seimbangnya hingga tak ada yang mampu mengalahkan yang lain, bahkan setelah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga yang dimiliki. Setelah membelah ribuan bongkahan es dan membukukan ribuan tebasan pedang, keduanya akhirnya berdiri sama-sama terluka, sama-sama kelelahan, dan menyadari bahwa melanjutkan pertarungan ini hanya akan menghabiskan tenaga yang seharusnya disimpan untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan di masa depan. Mungkin di saat itulah Kuzan akan memilih untuk mundur, bukan karena kalah, melainkan karena menyadari bahwa jika ia mati di sini, tak akan ada yang mampu menahan kehancuran yang datang. Dan Mihawk pun tak akan mengejarnya, bukan karena tak mampu, melainkan karena ia melihat sesuatu dalam diri Kuzan, bahwa pria itu tak sepenuhnya musuh, dan bahwa pertarungan mereka kelak mungkin akan berlangsung lagi di tempat yang berbeda, di saat dunia sedang di ujung kehancuran. Dan pertarungan yang berakhir imbang itu pun akan menjadi awal dari sebuah pemahaman bahwa di dunia ini masih ada kekuatan yang setara dengan kekuatan terbesar sekalipun, dan bahwa takdir pertarungan belum menentukan pemenang sejati. Apapun akhirnya, satu hal yang pasti, pertarungan antara Mihawk dan Kuzan ini bukan sekedar pertarungan biasa antar dua petarung hebat. Ini adalah penentu arah seluruh cerita yang sedang berjalan. Apapun yang terjadi di antara mereka, dampaknya akan menjalar kemana-mana, ke arah Katakuri dan Kaisar Bayangan, ke arah Fujitora dan pertempuran tiga kubu itu, ke arah Ben Beckman dan Lakiru yang sedang berjuang di pantai, dan bahkan hingga ke Elbaf, tempat Luffy baru saja membuka wujud matahari barunya. Semua peristiwa besar itu ternyata tersambung rapat bagai mata rantai yang tak terpisahkan. Satu mata rantai bergerak, maka seluruh rangkaiannya ikut bergerak pula. Dan pertarungan Mihawk melawan Kuzan inilah yang kini menjadi salah satu mata rantai terpentingnya. Maka ke depannya, saat kita melihat bagaimana keadaan di Pulau Hachinosu berubah satu demi satu, saat kita melihat siapa yang maju dan siapa yang mundur, kita akan kembali teringat pada pertarungan sunyi di tengah dingin yang mencekam itu, bahwa di sanalah semuanya dimulai, bahwa di sanalah
benih kemenangan atau kekalahan pertama kali ditanamkan ke dalam tanah. Dan pada akhirnya nanti, saat seluruh pertempuran usai dan debu perang perlahan turun kembali ke tanah, barulah kita akan tahu siapa yang benar-benar berdiri tegak di antara dua kekuatan terhebat itu. Pedang yang membelah segalanya atau dingin yang membekukan segalanya. Namun hingga momen itu tiba, pertarungan mereka terus berlanjut tanpa henti. Tebasan demi tebasan, es demi es. Diam namun penuh ledakan kekuatan yang siap meletus sewaktu-waktu dan mengubah wajah dunia selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.